الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir di majelis yang berbahagia ini dengan bersimpu di hadapannya sebagai bentuk ketaatan kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah sehingga kita tetap istiqamah dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada para hambanya, maka Dia pun memberikan peringatan akan datangnya hari pembalasan yang pada waktu itu apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia ini akan ditanyakan oleh Allah tanpa ada yang membantu dan tidak ada pula yang mampu memberi syafaat maupun suap sesuai dengan apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha 'adlu wa lahum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan dari dirinya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, berbahagialah bagi mereka yang sejak awal mempersiapkan bekal untuk hari kiamat dengan menabur amal soleh, dengan menabur perbanyak amal kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara-perkara yang akan ditanyakan pada hari kiamat. Beliau bersabda dalam hadisnya, la yazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'alu an umurihi fima afna, sampai dia ditanya tentang umurnya kemana dihabiskannya, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana harta itu dibelanjakannya, wa an jismihi fima ablahu, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hadis di atas terkandung 4 hal yang akan ditanya pada hari kiamat. Pertama, untuk apa umur dihabiskan? Hidup kita di dunia ini ada batasan.
dibatasi oleh ruang dan waktu. Suatu saat kita akan meninggal. Panjangnya umur kita tidak menjamin masuk surga. Sebaliknya pendeknya umur bukan pertanda akan masuk ke dalam neraka. Di samping itu, ketika kita meninggal dunia, nama kita pun lama-lama akan tenggelam dan tidak disebut lagi oleh manusia, sekalipun orang yang kita cintai. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man khairun nas? Man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia itu? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Beliau menjawab, siapa yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nasi man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia siapa yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Berbahagialah hadirin bagi siapa saja yang dapat memanfaatkan umurnya untuk menabur amal soleh, dan celakalah bagi mereka yang menggunakannya untuk berbuat kerusakan di atas bumi. Alhasil kita akan tergolong sebagai manusia terbaik bila dalam kesempatan hidup kita pandai memanfaatkannya, umur kita sesuai dengan kehendak Allah. Lalu yang kedua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, untuk apa ilmu yang telah dimiliki? Ilmu adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan. Artinya, bila kita menginginkan suatu urusan dunia, maka diperlukan ilmu. Demikian juga bila kita menginginkan pahala akhirat, diperlukan ilmu. Maka jika ilmu itu bermanfaat, akan menjadi sumber ketenangan hidup kita, yang disebabkan dalam diri pemiliknya ada rasa takut dan ketundukan total kepada Allah. Ilmu itu akan selalu dimanfaatkan untuk hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Sedangkan jika ilmu itu digunakan untuk membohongi atau menipu orang lain, menistakan agamanya sendiri, maka ia dapat digolongkan dalam ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga dapat disimpulkan, ilmu yang tidak bermanfaat akan membawa kesengsaraan hidup. Maka tepatlah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik lagi halal, serta amal yang diterima. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengandalkan hawa nafsunya dan beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara ketiga yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah dari mana harta yang kita dapat dan dibelanjakan kemana harta yang ada pada diri kita. Mencari anugerah Allah tidaklah dilarang, bahkan diperintahkan. Namun karena kasih sayang Allah, Allah juga memerintahkan manusia agar hanya untuk memakan yang halal dan baik saja. Kita diperintahkan untuk memperoleh makanan tersebut dengan jalan yang halal lagi baik pula. Halalnya makanan dan cara mencarinya sangat ditekankan, sehingga kita wajib memakan harta yang halal. Maka jika sewaktu di dunia kita selalu memperhatikan makanan yang kita makan dan cara mencarinya, tentu akan menyelamatkan kita dari pertanyaan pada hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah untuk apa badanmu digunakan? Manusia dikaruniai Allah jasad yang sempurna, yang disertai panca indera, akal, pikiran serta hati. Karenanya harus dimanfaatkan untuk mengabdi kepada Allah. Dia pun melarang kita menjatuhkan diri ke lembah kesengsaraan dan kebinasaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan narkoba, minuman keras, berzina dan aktivitas lain yang merusak kesehatan badan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa anfiqu fi sabilillah, belanjahkanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang
orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dapat mempertanggungjawabkan yang sudah Allah amanahkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.